Shalom Kids, hai, apa kabar semuanya? Ya, kita hari ini spesial, lama gak ketemu ya. Ada orang baru, enggak ya? Kita ketemu lagi di Ibadah Kids. Wah, senang pasti ya semuanya. Kak Fajim senang gak? Senang banget. Dan berarti yang di rumah juga harus senang ya. Walaupun di rumah, walaupun ibadahnya online, tapi kita tetap bersemangat memuji Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau doa dulu ya Kak ya. Supaya lebih serius sama Tuhan. Yuk, kita tangan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Udah siap semuanya? Yang di rumah yang lagi duduk boleh bangkit berdiri. Kita mau seru-seruan, kita mau nari buat Tuhan. Kita mau nyanyi gunung-gunung beranjak. Yuk Kak. Ini pasti semuanya hafal sama Tuhannya juga. Soalnya ini sering dinyanyiin Kak Fajrin belum tahu ya. Ya kita belajar sama-sama. Kak Fajrin diajarin dulu. Ya Kak Fajrin diajarin, yang di rumah yang udah tahu kita mau nyanyi sama-sama. Judulnya Penuh Harapan. Yuk kita nyanyi sama-sama lagunya Penuh Harapan. Tuhan
Iya, betul, Kak. Soalnya kita mau lihat Yesus saja supaya punya harapan yang besar. Ya, aku mau. Mau kan ya? Mau. Yang semua mau kan ya? Mau. Sekarang kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semuanya boleh duduk lagi. Yang tadi habis lompat-lompat boleh duduk lagi. Kita mau serius. Kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, kita angkat satu pujian. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, Tuhan yang wajah-Mu yang terseru, pertolonganku datang dari-Mu, pegangan tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, Tuhan yang wajah-Mu yang terseru, pertolonganku datang dari-Mu, pegangan tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan yang wajah-Mu yang terseru, pertolonganku datang dari-Mu, pegangan tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa sebelum firman. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu untuk setiap kami. Kami bisa beribadah Tuhan, kami bisa meninggikan, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya siapkan hati kami Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mendengarkan firman. Shalom adik-adik, puji Tuhan pada sore hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah Kids Betani Batu. Puji Tuhan adik-adik, kita sekalipun online kita tetap akan menikmati firman Tuhan pada sore hari ini. Kenapa kita tidak
ada yang di gereja ibadahnya karena kakak-kakak lagi ada kegiatan di Bumi Aji. Nih Kak Ratna juga ada di Bumi Aji ini bersama dengan kakak-kakak youth ya. Oke, baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati ya. Mari kita sama-sama berdoa dulu. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Mari ajar kami Tuhan. Kami mau siapkan hati dan telinga yang terbaik supaya kami mengerti firman Tuhan dan hidup di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Pada sore hari ini Kak Ratna akan bercerita tentang kisah di Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Adik-adik, hari ini kita akan mengingat sebuah cerita di Alkitab di mana Tuhan Yesus pernah berjalan di atas air. Wah, sulit nggak? Nggak mungkin kayaknya ya manusia berjalan di atas air. Ya, pada zaman itu bisa karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Nah, pada perikop ini Tuhan Yesus datang ingin menghampiri murid-muridnya yang sedang naik perahu terombang-ambing oleh badai adik-adik ya. Kemudian Tuhan Yesus waktu itu jam 3 malam kalau adik-adik baca ya, gelap ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dari daratan naik berdiri, berjalan di atas air dan menghampiri mereka. Sehingga mereka semua pada takut dikira hantu adik-adik. Ya, hantu. Ya, ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Kemudian Petrus, ya, murid Tuhan Yesus yang paling semangat dan paling sayang ini sama Tuhan ini ya. Dia, Tuhan Yesus, kalau itu Engkau, biarkan aku berjalan Tuhan seperti Engkau. Tuhan Yesus bilang, oke, kesinilah. Nah, kemudian kalian tahu Petrus akhirnya keluar dari perahu dengan semangat dia melihat kepada Yesus. Tuhan, tiba-tiba ketika di tengah dia kemudian merasakan angin. Kemudian dia toleh kanan, toleh kiri. Tiba-tiba dia takut. Nah, ketika takut adik-adik, langsung dia tenggelam. Langsung dia, Tuhan tolong. Seketika itu juga Tuhan Yesus ulurkan tangannya dan dia tolong si Petrus ya. Kemudian Tuhan bilang, kamu kurang percaya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus tolong masuk ke dalam perahu. Dan kita tahu ceritanya bahwa kemudian angin badai sakal itu berhenti karena ada Yesus di dalam perahu mereka. Kita belajar adik-adik bahwa ketika Petrus memandang kepada Tuhan, ya, hatinya, pandangannya kepada Tuhan, dia bisa melakukan sesuatu yang sulit. Kalau hari-hari ini, tapi jangan ditiru. Kalian berdiri di atas air langsung bisa tenggelam ya. Ini karena kasus ini khusus karena Tuhan sedang mau mengajar murid-muridnya ya. Adik-adik, kita belajar bahwa ketika kita mengingat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, maka kita bisa mengatasi semua kesulitan kita. Adik-adik, apa punya kesulitan? Apakah punya ketakutan? Pernah takut? Pernah sedih? Ingat, ketika kamu mengingat kepada Tuhan Yesus, tidak melihat kepada masalah atau ketakutan-ketakutan ya yang membuat kamu takut, tetapi mengingat kepada Tuhan yang menyertai kamu dan saya, maka adik-adik akan menjadi berani, akan menjadi kuat ya, akan dapat melakukan hal-hal yang mungkin adik-adik pikir, loh kok bisa ya? Bisa bersama dengan Tuhan. Contohnya adik-adik ketika belajar sulit ya, jangan melihat sulitnya, tekun dan ingat kepada Tuhan Yesus dan berdoa kepada Tuhan, maka engkau akan memperoleh hikmat. Ketika adik-adik menghadapi sesuatu,
yang membuat adik-adik takut, ingat ada Tuhan, ya. Maka adik-adik akan berani tampil di depan, menyanyi memuji Tuhan, atau mungkin adik-adik harus tampil di depan Pak Ibu guru di sekolah atau di depan teman-temannya. Adik-adik jadi gemeter, gak berani. Ingat ada Tuhan di dalam hidup adik-adik dan berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong aku. Dan adik-adik akan mendapatkan keberanian. Ingat bahwa Tuhan menyertai kamu dan saya. Di dalam Kisah Rasul 2, ya. Di dalam Kisah Rasul 2 kita buka bersama, yang punya Alkitab ya, dikatakan seperti ini. Ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak ya. Artinya Daud selalu berani. Dia adalah pahlawan yang berani menghadapi beribu-ribu musuh, berlaksa-laksa ya. Banyak sekali. Kenapa dia tidak pernah takut? Kenapa dia selalu menang? Karena ternyata rahasianya ini adik-adik, Daud senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia selalu ingat, dia katakan karena ia berdiri di sebelah kananku. Dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Sehingga dia tidak takut sekalipun menghadapi banyak bahaya. Tetapi dia percaya Tuhan menyertai dia. Sehingga dia berani dan dia akhirnya jadi pemenang di dalam setiap pertempuran. Nah adik-adik yang disayangi Tuhan, mari bersama-sama Kak Ratna selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Selalu ingat firman-Nya yang selalu kita... Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang hebat ini buat kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami senantiasa. Dan kami akan selalu berani karena Tuhan menyertai kami. Dan kami pasti selalu bisa menang dalam segalanya karena Tuhan selalu ada bersama kami. Bila kami selalu ingat firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati adik-adik kami semua, baik yang di rumah maupun mungkin yang ada di sini, yang bersama kami di Bumi Aji ini. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik, Tuhan memberkati. Yes, dengarkan firman Tuhan ya guys. Gimana firman Tuhan hari ini? Seru pasti ya, semuanya senang ya Kak ya. Betul. Kenapa Kak kok kita harus senang Kak? Karena firman Tuhan kali ini Tuhan ngasih tahu kita bahwa kita harus semakin percaya sama Tuhan supaya kita itu bisa dapat berkat, betul, bisa dapat kesempatan lebih lagi sama ya, Tuhan. betul. Wah, jadi kita harus fokusnya sama Tuhan pokoknya. Betul, betul. Wah, ya untuk ibadah hari ini yuk pakai berdiri lagi, lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagi gunung-gunung gunung-gunung Raja. Raja.